It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Tapi pada saat Bapak Kos mendongakkan kepalanya, Wak, disitulah Pak Kos melihat ada kepalanya gendis. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini aku hadir kembali dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 191. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung cek aja ke playlist Wak. Ada KHW part 1 sampai part sekarang nih, udah panjang kali part kita ya. Nah, di KHW malam ini aku akan menceritakan pengalaman Wawa kita yang mendapatkan teror mistis setelah iseng-iseng main jelangkung, Wak. Dan ternyata teror ini nggak hanya menghantui Wawa sama teman-temannya nih aja, melainkan semua teman kosnya yang nggak ikutan main, bahkan bapak kosnya yang juga nggak ikutan main kena teror juga. Tapi yang uniknya di sini, di balik teror menyeramkan itu, di akhir kisahnya ini, Wak, nanti akan ada plot twist yang aku yakin bakal bikin kalian senyum-senyum sendiri. Betul loh, nggak penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Ari. Halo Mas Ari. Nah, pengalaman horor yang dialami sama Ari ini terjadi pada sekitar tahun 2015 sampai 2016 silam, Wak. Pada saat itu dia bekerja di salah satu daerah di Jawa dan juga ngekos tidak jauh dari kantornya. Dan kebetulan kosnya Mas Ari ini merupakan kos campur, Wak. Jadi boleh disewa cewek, boleh juga disewa sama cowok ya. Nah, singkat cerita, pada suatu hari Ari sama teman-teman kosannya lagi pada ngumpul nih, Wak, di teras kosan. Ada Aziz, ada Andre, ada Yuda, ada Henry juga. Tadinya mereka ngobrol-ngobrol biasa aja, ya kan. Sampai akhirnya mereka malah membahas hal-hal horor nih. Nah, dari obrolan itulah ternyata mereka sama-sama penasaran. Emang hantu tuh ada ya? Mereka tuh bentuknya kayak gimana sih, kata mereka kan. Nah, didorong oleh rasa penasaran itu, tiba-tiba semuanya kepikiran sebuah ide, Wak. Kita coba main jelangkung aja yuk. Besok malam Jumat, harusnya juga masih bulan purnama nih. Yolah yuk, biar seru kita main dekat bangunan kosong dekat sini aja, katanya. Nah, kebetulan di kawasan kosan mereka itu memang ada sebuah bangunan kosong yang sudah terbengkalai selama bertahun-tahun, Wak. Lokasinya memang agak jauh kalau jalan kaki, tapi dekat kalau misalnya naik motor. Yolah, kita main di situ yuk, kata gitu. Setuju rupanya kawan-kawanin semua, Wak, dengan ide main jelangkung tadi. Sepakat ya, besok ya kita main ya, kata mereka. Nah, singkat cerita, besok malamnya mereka betul-betul datang, Wak, ke bangunan kosong itu sambil membawa kemenyan serta jelangkung yang memang mereka buat sama-sama ini. Sesampainya di sana, mereka pun langsung masuk dan memilih spot yang pas untuk permainan itu. Nah, di situ aja, Wak, yuk. Nah, pergilah ngumpul semua di situ. Lalu, setelah itu jelangkung yang mereka bawa ini mereka tancapkan kayak gitu di tanah dan mereka buat melingkar, mengelilingi si jelangkung ini. Saat itu mereka duduk berkeliling sambil pegangan tangan nih, Wak. Jadi nggak sambil megang jelangkung, mereka pegangan tangan. Orang jelangkungnya kan ditancapin itu kan. Mereka pegangan tangan dengan kesepakatan nanti kalau ada sesuatu yang menyeramkan, mereka nggak boleh bersuara. Mereka hanya boleh meremas tangan yang mereka pegang ini sebagai kode kalau ada hantu nih kayaknya, kayak gitu. Jadi kode-kodeannya remas-remasan tangan kan. Dah tuh, setelah semua siap, mereka pun mulai membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra dalam permainan jelangkung. Jelangkung, gitulah semua. Aduh, merinding. Nah, tidak lama setelah membaca mantra itu, seketika Ari, Wak kita ini terkejut karena Ajis yang waktu itu duduk di samping dia tiba-tiba ngeremas tangan dia dengan kencang. Ngapa sih Ajis nih? Menyadari ada yang nggak beres, Ari bisiklah ke Ajis kan. Ngapa, Ajis? Kau nengok apa? Di situ Ajis nggak jawab apa-apa, Wak. Dia hanya memberikan kode lewat matanya dan menunjuk ke salah satu titik di samping Ari. Ari sini kan? Gitu. Ari yang penasaran, refleks lah dia langsung nengok ke titik yang ditunjuk sama si Ajis tadi. Dan setelah dia nengok itu, Wak, disitulah Ari merasa seolah-olah jantung aku udah macam berhenti. Nah dia. Kenapa? Karena pada saat itu Ari melihat, bayangkan, Ari melihat ada sosok seperti anak kecil dengan tangan yang sangat panjang menempel di tanah. Jadi anak kecil ini berdiri, tangannya panjang nempel di tanah. Tapi ukuran kepalanya besar, Nadia. Bertanduk, giginya bertaring, dan sorot matanya warna hijau tua. Bayangkan sama kalian kayak gimana, ha? Dan sosok itu menatap mereka semua di sana sambil menjulurkan lidahnya yang sangat-sangat panjang. Astagfirullahaladzim. Ketika melihat keberadaan sosok itu, Wak, seketika Ajis nih, ha, dia langsung berdiri ngomong kasar. Kurang ajar kowe,
pergi, jangan ganggu teman-temanku, katanya. Dan tidak lama setelah Ajis ngomong itu, Wak, mereka semua kembali dikejutkan dengan suara ketawa cekikikan perempuan Nadia. Suaranya nggak cuma satu, banyak. Nah, ketika Ari mencelingak-celinguk sambil mendongakkan kepalanya ke atas, Wak, disitulah Ari melihat ada banyak sekali kuntilanak yang terbang di atas mereka, Wak. Yang nengok itu bukan aku aja, Nat. Kawan-kawan aku nengok semua lari, semua terbirit-birit ninggalin tempat itu, tahu. Waduh, wah, berlari lah ninggalin bangunan kosong itu kan. Bukan jalan, naik motor langsung balik ke kos. Nah, singkat cerita mereka pun sampailah ini di kosan kan. Dan FYI memang kosan mereka ini bukan berbentuk bangunan kayak kosan-kosan gitu, Wak. Bentuknya macam rumah pada umumnya. Memang kamarnya aja yang banyak-banyak gitu kan. Dan pun bapak kosannya tinggal di rumah itu juga. Sesampainya di sana mereka buru-buru lah masuk ke kos lewat pintu utama, pintu depan nih. Wah, buka, doa masuk semuanya. Nah, tapi, Wak, pada saat mereka menutup pintu kos, which is mereka semua ada di dalamnya, pintu udah mau ditutup. Mereka mau masuk kamar masing-masing nih. Tiba-tiba aja waktu mereka balik badan, Wak, mereka semua mendengar seperti ada sesuatu yang nabrak pintu dari luar. Padahal mereka ada di dalam nih. Mereka dalam tutup pintu, blok, gitu. Dan itu suaranya kencang kali, saking kencangnya sampai-sampai teman kosan mereka yang nggak ikut main ini, Febri namanya, keluar dari kamarnya. Kesal dia, Wak. Wah, kalian kalau nutup pintu pelan-pelan lah, kata siapa? Kata Febri. Kan nanti jebol pintunya. Mana malam-malam pula kalian banting pintu tuh, kata Febri. Nah, nengok kejadian itu, mereka yang ada di dalam rumah ini cuman bisa tatap-tatapan. Kita udah masuk semuanya. Siapa yang ngedobrak pintu nih? Belum sempat mau nanya lagi, Wak. Nggak lama kemudian mereka kembali lagi dikejutkan dengan bunyi gerakan pintu yang lagi-lagi terdengar macam tadi. Suara macam orang mau berusaha masuk tuh loh, Wak. Dar, bunyi lagi kan. Dan suara gebrakan tadi, Wak, terdengar beberapa kali. Dar gitu. Takutlah mereka laki-laki ini semua, termasuk si Febri. Nah, di tengah rasa takut itu, Wak, Febri yang tadi ngomel-ngomel seketika langsung terdiam nih. Dia mematung sambil natap pintu tuh lagi. Feb, ngapa kau, Feb? Ditanya sama orang-orang ini kan, ngapa kau? Terus kalian tahu, Wak, dengan suara lirih Febri ngomong apa? Wak, apa tuh? Apa tuh? Dia nunjuk pintu. Dengar ucapan Febri, refleks mereka semua nengok juga lah ke pintu itu. Dan kalian tahu mereka nengok apa, Wak? Aduh, bayangkan, tolong dibayangkan sama kalian bentuknya kayak mana ya. Secara mengejutkan mereka semua melihat ada sosok perempuan dengan leher yang panjang. Lehernya sangat-sangat panjang, Nadia. Berdiri di depan pintu. Lehernya panjang. Ada badannya, ada, tapi lehernya panjang, ada kepalanya. Apa nggak langsung menjerit mereka semua di situ? Astagfirullah, setan, kata mereka. Langsung terbirit-birit kami, dia masuk kamar masing-masing. Nggak ada yang berani keluar, tahu? Udah lah nih kan, singkat cerita, keesokan harinya jam 1 siang ternyata ada pemadaman listrik, Wak. Ingat ya, jam 1 siang ada pemadaman listrik bergilir. Nah, karena kepanasan akhirnya si Ari sama kawan-kawannya keluarlah, duduk nih di depan kosan untuk cari angin. Di sana sudah pasti mereka juga sekalian membahas tentang kejadian horor tadi malam tuh loh, yang mereka lihat ada perempuan leher panjang tuh. Ih, Wak, seram ya, Wak, ya lalalala gitu. Kok tengok kan? Iya, aku tengok, pokoknya heboh lah. Nah, di saat mereka sedang larut dalam obrolan yang menyeramkan itu, tiba-tiba mereka dibuat terkejut dengar suara kawan kosan mereka, Ira, perempuan nih, yang tiba-tiba teriak dari dalam kosan. Katanya, dah Ari sama kawan-kawannya spontan langsung lari lah masuk dalam kosan untuk memeriksa kondisi si Ira ini. Nah, waktu didekatin ternyata Ira waktu itu lagi ada di kamar mandi luar kosan, Wak. Kamar mandi luar kosan, kamar mandi kosan lah gitu yang ada di luar, dan sudah dalam kondisi pingsan. Wah, semua juga heboh nih keluarnya. Kenapa Ira? Kenapa Ira? Nah, beberapa teman kosan yang cewek sama-sama membopong tubuhnya Ira dan memindahkan si Ira ke dalam kamarnya. Sementara Ari sama kawan-kawan laki-laki yang lain segera memeriksa kondisi kamar mandi tempat si Ira jatuh ini. Mereka mau lihat ini Ira kepleset apa enggak nih, apa kamar mandinya licin apa kayak gimana, tapi pada saat Ari melihat ke dalam kamar mandi, Wak, disitulah Ari serta teman-temannya melihat seisi lantai kamar mandi itu, Nadia, macam dipenuhi rambut panjang warna putih macam uban. Rambut siapa nih? Perasaan nggak ada orang berambut uban di sini ya. Ini jelas bukan rambutnya anak-anak kosan ini, Wak. Kata siapa? Kata si Ari kan. Iya, kok ada uban gitu. Nah, tidak lama setelah melihat rambut putih ini, mereka yang laki-laki ini pun dikejutkan lagi dengan suara Ira yang berteriak kencang dari dalam kamarnya. Wah, teriak lagi. Sadar si Ira berarti kan. Nah, Ari sama kawan-kawannya nyusul lah itu ke kamarnya Ira. Sesampainya di depan kamar Ira, Wak, entah kenapa nih ya, Ira yang awalnya lagi rebahan, lagi tiduran gitu,
Tiba-tiba saja bangun dia, ngelompat dia ke arah Ari. Ari itu mau masuk, Wak. Nah untungnya waktu itu Yuda, temennya Ari yang ikut main jelangkung itu juga langsung sigap narik si Ari jangan masuk ke kamarnya si Ira. Langsung pintu kamarnya si Ira ditutup gitu. Jadi si Ari ini nggak boleh masuk ke sana. Jadi waktu si Ari setor muka, dia langsung loncat si Ira tuh ke mukanya si Ari, Wak. Nah di situ Yuda bilang, Wak, kok ingat sosok perempuan leher panjang tadi malam tuh? Iya ingat, ngapa emang? Ira tuh apa tadi itu? Nggak ada. Ira ini kesurupan, tapi kayaknya dia kerasukan perempuan tadi malam lah, kata Yuda. Kebetulan Yuda ini juga orangnya tajam, Wak. Kaget lah si Ari kan, masa iya, Wak? Nah waktu ngomong ini nggak lama kemudian denger lagi suara Ira di dalam kamar tuh. Ari, kata si Ira. Kondisi Ira yang kesurupan ini seketika membuat seisi kos mulai kacau. Siang bolong loh ini, Wak, jam 1 kan. Semua anak-anak di kosan itu sampai keluar kamar mereka semua dan sama-sama berusaha untuk menyadarkan Ira. Tapi gegara nggak sadar-sadar, akhirnya salah satu dari mereka berinisiatif menelpon ibu sama bapak kos yang kebetulan lagi nggak ada di sana. Dikabarkanlah itu kan kondisi Ira, ibu, bapak ini si Ira kerasukan nih, gini-gini, gimana ibu, kami panik gitu. Nah nggak lama kemudian ibu sama bapak kos ini pun datang balik ke rumah sambil mengajak seorang bapak-bapak bernama Pak Rusman. Kebetulan Pak Rusman ini juga bisa menangani hal-hal gangguan gaib kayak gitulah. Nah, di situ posisinya Ira ini masih kesurupan waktu di orang bertiga ini datang. Dan ketika Pak Rusman menghampirinya, tiba-tiba Ira ketawa sambil ngomong kayak gini. Siapapun gak ada yang bisa menghalangi aku. Mas Ari yang ada di depan pintu itu sudah kutandai, dia milikku, katanya. Dengar itu apa nggak lemas aku, Nadia? Kenapa aku dibawa-bawa nih? Kenapa bisa jadi kayak gini? Aduh, apa gegara aku main jelangkung kemarin ya efeknya bisa separah ini, kata si Ari kan. Nggak tahu aku dari waktu itu pikiran aku udah kacau aja. Aku nggak tahu ternyata efeknya jadi berlarut-larut kayak gini gegara main jelangkung tuh. Ari hanya bisa terdiam sambil melihat Pak Rusman yang sedang berusaha untuk mengusir sosok yang merasuki Irawa. Barulah waktu azan asar berkumandang, Nadia, di situ sosok yang merasuki Ira akhirnya lepas juga. Lumayan lama juga tuh ya. Dan di situ Pak Rusman bilang kalau memang betul sosok yang merasuki Ira adalah perempuan berleher panjang yang mereka lihat tadi malam. Di situ mereka nggak tahu sosok ini tuh sebenarnya siapa gitu. Lalu tiba-tiba bapak kos bilang, udah jangan sebut mbak-mbak leher panjang ya. Kok rasanya seram kali, aku aja merinding ngomong kayak gitu aja. Biar kesannya nggak terlalu seram, kita panggil dia Gendis aja ya, kata bapak kos. Nah dengar ucapan bapak kos kayak gitu, Ari sama kawan-kawannya setuju, ya Pak, panggil Gendis aja Pak ya. Jadi Gendis ini memang hanya nama asal-asalan yang mereka kasih buat menyebut sosok tadi, Wak. Ya meskipun random, setidaknya nama Gendis ini lebih baik lah dibanding mbak-mbak leher panjang itu loh. Itu diganti lah. Jadi namanya Gendis. Udah tuh singkat cerita, Wak, setelah Ira sadar dari kerasukannya, Ari dan semua anak-anak kosannya ini pun baliklah ke kamar masing-masing kan. Awalnya di situ kondisinya udah mulai aman nih, Wak. Tapi ini masih di hari yang sama ya. Memasuki malam hari, situasi tadi makin mencekam. Dimana pada saat itu sekitar jam 10 malam, semua penghuni kosan dikagetkan dengan suara bapak kos mereka yang teriak minta tolong. Kata bapak kos. Ari sama teman-temannya sontak langsung keluar kamar masing-masing lah kan, dan menghampiri suaranya si bapak. Ternyata sesampainya di suara bapak itu, Ari sama kawan-kawannya melihat bapak kos sudah dalam kondisi terkapar lemas kayak gitu di lantai. Ada ibu kos pun juga panik. Mas, tolonglah mas, bantuin bapak nih, tolong bawa bapak ke rumah sakit, kata istrinya. Dah, Ari sama kawan-kawannya langsunglah membawa bapak kos ke rumah sakit kan. Di situ mereka nggak ada yang berani nanya nih bapak kos ini kenapa, Nadia. Mereka semua cuma diam, nggak banyak komentar sambil nunggu bapak kos ini selesai diperiksa sama polisi. Nah pada saat itu diperiksa polisi pula, diperiksa dokter. Nah pada saat itu pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa kaki dan tangannya Pak Kos ini terkilir gegara nggak sengaja jatuh terpeleset dekat tempat tadi itu. Dan setelah pemeriksaan itu selesai, barulah Wak Ari pun memberanikan diri nanya ke bapak kos, bapak tadi kenapa kok bisa sampai jatuh? Nah disitulah Pak Kos bercerita kalau awalnya ternyata dia ini si bapak kos ini cuma mau ngambil obat nyamuk yang ada di dalam kamarnya. Tapi ternyata obat nyamuknya nggak ada di tempat biasa. Nah Pak Kos ini berinisiatif buat nyari obat nyamuk itu di atas lemari bajunya. Lemarinya lumayan tinggi lah itu, Wak. Nah pas tangan Pak Kos ini menjulur dan meraba-raba di bagian atas lemarinya itu, Wak, disitulah Pak Kos ini kaget bukan main karena tangannya tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang berambut, ya. Apa nih? Refleks bapak kos makin ngejinjet lagi nih untuk melihat di atas lemari ini ada apa. Tapi pada saat bapak kos mendongakkan kepalanya, Wak, disitulah Pak Kos melihat ada kepalanya.
gendis kepalanya aja, Wak. Terus lehernya, kan lehernya panjang kan, lehernya mengulur dengan sangat panjang sampai ke samping lemari. Dan tepat di samping lemari itulah badannya gendis berdiri. Tahu kalian, kebayang sama kalian kan, ini itu lemari. Bapak raba-raba di sini ya, kepalanya gendis di sini. Hah? Padahal aku udah ada ilustrator ya. Kayak gini lah gambarnya. Terbayang sama kalian? Kayak gitu. Nengok penampakan kayak gitu apa nggak langsung hilang kendali? Bapak refleks langsung kamu kabur kan, berlari ke belakang. Rupanya di situ lah dia terjatuh, terpleset. Barulah itu dibawa ke rumah sakit tuh. Ya Allah, bapak kos, bapak nih nggak ada ikut main jelangkung loh, Wak. Kena bapak. Dan ternyata juga akibat malam itu Pak Kos ini belum bisa langsung dibawa pulang gitu loh dari rumah sakit. Karena memang harus ada beberapa prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan sama dokter untuk mengecek kondisi Pak Kos ini secara keseluruhan, Wak. Kasihan kan? Astagfirullah. Dan bersamaan dengan itu, gangguan yang dialami sama Pak Kos ini pastinya membuat Ari sama teman-teman kosan yang tadi nganterin bapak ke rumah sakit jadi takutlah balik ke kosan. Alhasil banyak dari mereka yang memilih untuk ngungsi ke rumah atau kosan teman mereka yang lain untuk sementara waktu dulu. Malamnya aku nggak mau balik ke kosan itu. Tapi yang nekat balik ke sana cuma 3 orang, Wak. Ari, bawa kita sama 2 anak kosan perempuan. Si Ira yang tadi kerasukan sama Tika. Ya, waktu itu aku nggak bisa lari kemana-mana. Nah, dia udah aku balik aja lah ke rumah gitu. Sama juga Ira dan Tika kan paling nggak berkawan berdua nih. Kita mau kemana lagi malam-malam malah nanti nyusahin orang. Udahlah kita balik aja lah ke kosan kan, kita bertiga gitu. Dah, baliklah mereka bertiga nih ke kosan kan. Singkat cerita, Wak, sesampainya mereka di kos, mereka yang awalnya berani-berani aja nih, entah kenapa ya mendadak ketakutan juga. Wak, masuk nak nih. Udahlah sama-sama aja lah kita masuk. Bismillah aja, Ri, kata orang ini kan. Sama-sama mereka buka lah pintu kosan itu. Assalamualaikum, kata dia. Rupanya ada yang ngejawab, bawa suara perempuan ada di dalam. Waalaikumsalam, kata. Waktu itu posisinya kosan ini kosong, Wak. Ya cuman kami bertiga aja yang balik malam tuh. Siapa yang jawab tadi tuh, kata si Tika. Udahlah diam aja lah, kau udah masuklah kita ke kamar masing-masing lagi, kata si Ari. Udah masuklah nih, Ari masuk, Ira sama si Tika memang di salah satu kamar gitu. Ngibrit lah masuk ke kamar kan. Dah, cuman itu, Wak, sesampai di dalam kamar tiba-tiba Tika sama si Ira ini datang lagi ke kamar aku. Digedor-gedor, ya Ari, Mas Ari, bukalah pintunya Mas, buka, kata mereka kan. Waktu aku buka pintu nggak ada pamit lagi, langsung masuk si Tika sama si Ari ini masuk ke dalam kamar aku. Ngapa kalian nih? Kenapa? Takut kalian ya? Udahlah Mas, diam aja lah Mas. Besok lah kami ceritain, kami takut. Dah Mas, yang malam ini kami di sini dulu boleh? Maaf kali Mas, maaf. Hari ini aja tolonglah, kami nggak berani Mas berdua aja. Nengok Ira sama Tika mau ngungsi ke kamar, ya bimbang lah aku Nadia. Gimana enggak? Orang berdua nih perempuan, nggak etis lah kalau jadi satu kamar sama aku ya kan. Tapi karena memang situasinya sepertinya urgent kali waktu itu, akhirnya Ari pun memperbolehkan mereka berdua masuk ke dalam kamarnya, Wak. Dan rencananya malam itu pun kami bertiga nggak mau tidur Nadia, biarlah kami begadang sampai pagi, yang penting kami ngumpul satu kamar kayak gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, nggak tidur kita ya, kata si Ari. Nah belum banyak ngobrol lagi, Wak, tiba-tiba waktu mereka masuk tutup pintu itu, mereka bertiga dibuat kaget karena terdengar ada suara orang gedor-gedor pintunya si Ari. Ari nanya, siapa? Katanya, ini saya. Wah, itu langsung gemetar badan aku Nadia. Kenapa? Karena yang bilang ini saya, yang ngomong ini saya itu suaranya persis kayak Ari, tau kalian? Ari lo padahal ada di dalam orang juga. Ari yang nanya siapa, dijawab sama suara yang mirip sama dia sendiri. Ini Ari, kata. Ira sama Tika dengar, kok ada suara kau di depan Mas? Hah? Iya ya. Udah, baca doa, berdoa. Kata siapa? Kata si Ari. Bacalah kami rame-rame itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Semua tuh baca bertiga. Tapi setelah mereka membaca doa dengan suara yang dikencangkan, Wak, sosok di balik pintu itu ternyata nggak juga menghilang. Dia malah tiba-tiba ketawa cekikikan, melengking suaranya. Oh, pokoknya suasana malam tuh kacau lah, Nat. Ada mungkin 2 jam lamanya tuh kami dengar suara itu ketawa, Nat. Emang nggak ketawa 2 jam kayak itu, ketawa nanti diam, ketawa diam, 2 jam. Barulah ketika suara itu betul-betul menghilang. Belum habis ceritanya. Setelah suara tadi udah nggak datang lagi, tiba-tiba datang telepon masuk ke HP-nya Ira. Siapa yang nelpon, Nat? Nur, temen kosan mereka juga. Cuman malam tuh dia nggak balik. Ngapa nih si Nur nelpon? Diangkatlah sama si Ira kan. Terdengar suara paniknya Nur di telepon. Kok di mana? Jadi kau balik kos sama siapa kau di kosan? Ngapa kau nih? Iya, aku balik ke kosan, aku sama Tika sama Mas Ari kok. Dan kalian tahu setelah dengar jawaban Ira kayak itu, si Nur nih ngomong apa? Astagfirullahaladzim, ternyata betul, Wak. Aku tadi lagi tidur, terus aku dapat mimpi. Aku mimpinya tahu apa? Aku mimpi si gendis ngamuk-ngamuk di kos. Dia nggak terima ada perempuan yang masuk ke kamarnya Ari, katanya. Kok sama si Tika sekarang lagi di kamarnya Ari? Ya keluarlah cepat. Nanti kalau misalnya gendis nih ngamuk, bahaya, Wak, kata kayak gitu. Si Nur dimimpikan kayak gitu, Wak. Makin takut lagi lah kami bertiga tuh. Aduh, kok bisa pas kali kayak gini, kebetulan
kan mungkin kan, tapi kok bisa pas kali. Udahlah ya, aku ikut kata-kata aku, udah keluarlah kau dari kamar si Ari itu, kata si Nur kan. Dan setelah telepon itu dimatikan, dengan sisa-sisa keberanian yang mereka punya, Ira sama Tika pun ngintip dulu keluar kan. Udah nggak ada apa-apa nih, langsung tebirit lah itu keluar dari kamarnya Ari. Wah, di situ memang Ari sempat nganterin kedua temannya ini tepat di depan kamarnya si Ira. Lalu ketika si Ari ini balik lagi ke kamarnya, dia udah pisah kamarnya. Di situ Ari tuh langsung duduk lah gitu kan di atas kasur. Dia ngebatin, kok bisa gendis ini ngamuk cuman karena Ira sama si Tika masuk ke kamar aku. Kenapa dia nih? Aduh, aku kok jadi takut ya, kata siapa kan, kata si Ari kan, kok macam cewek cemburu gitu. Pokoknya aku di situ masih nggak habis pikir lah dia dengan apa yang baru saja terjadi. Masa iya sih sampai segininya? Lalu antara sadar nggak sadar, tiba-tiba Ari ini berdiri lah dari tempat tidurnya, berjalan dia gitu. Kukelilingin sudut kamar aku nih dia. Dengan suara lirih Ari ini bilang kayak, "Gendis, kalau memang kamu mau nemenin aku di sini, ya udah nggak apa-apa. Kamu boleh jadi temanku, tapi tolong berjanjilah kamu jangan ganggu teman-temanku yang lain. Dan satu lagi, kalau memang kamu mau datang, tolonglah datang dengan wajah yang baik, bukan dengan yang menyeramkan," kata si Ari. Ku ngomongnya kayak itu, Nat. Dia hantu kan, harusnya didengar nih. Itu keinginan aku. Tolonglah kau jangan takut-takutin aku, janganlah kau ganggu kawan-kawan aku, kasihan gitu kan. Dan kalian tahu, tidak lama setelah Ari mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Ari merasa seperti ada angin yang bertiup lembut mengenai lehernya. Dan setelah itu Ari mendengar suara perempuan yang berkata, "Oke, Mas." Kasuk kaget aku, bukan main tuh. Dengan gerakan perlahan, Ari yang ketakutan tapi penasaran ini, perlahan-lahan menolehlah ke sumber suara "Oke, Mas" tadi. Dan ketika pandangan Ari mengarah ke lemari yang ada di sudut kamarnya, dari pantulan cermin di lemari itu Ari melihat ada sosok perempuan yang memang lagi berdiri dia di samping aku. Dan Ari tahu kalau sosok itu siapa? Gendis. Tapi kali ini dia datang memang cantik dia. Gak leher panjang itu, tapi mau cantiknya mana tetap takut lah aku. Orang setan kok dia. Refleksi Ari langsung dipejamkannya matanya, Dan ketika baca doa dia kan. Dan ketika Ari membuka matanya, gendis yang di sebelah itu udah hilang. Ya Allah. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian atas inisiatif anak kos, mereka pun mengundang seorang ustadz untuk datang membersihkan atau meruqyah kosan mereka ini. Karena memang sejak Ari sama kawan-kawannya main jelangkung dekat bangunan kosong tuh, semua yang ada di sana, semua yang nggak ikut pun merasa kalau kok kosan ini berubah vibe-nya ya, nggak enak suasananya kayak gitu. Mereka khawatir jangan-jangan ada banyak lagi nih sosok-sosok dari bangunan kosan yang juga terikut kebawa pulang ke kos, nggak cuma si Gendis saja. Kalian tuh lantah apa-apa, maaf lah yuk kita panggil lah ustadz sama-sama, kami pokoknya nggak mau lagi main kayak gitu, maaf ya, kata si Ari. Nggak enak juga lah kami. Udahlah tuh, setelah Pak Ustadz ini datang, proses ruqyah pun dilakukan, ruqyah kosan. Nah, alhamdulillahnya setelah selesai dibersihkan oleh Ustadz ini, suasana di kos yang tadinya mencekam langsung menjadi normal kembali Nadia. Suasananya sangat-sangat nyaman lah. Bahkan di malam harinya yang biasanya kami nggak berani keluar kamar Nadia, Ari sama kawan-kawannya udah sering lagi ngobrol di ruang tamu. Nah, sampailah pada suatu hari waktu mereka lagi ngobrol-ngobrol di ruang tamu ini, tanpa terasa yang lagi nongkrong itu ketiduran di sofa, termasuk si Ari. Nah, pas lagi ketiduran di sofa ini, tiba-tiba Ari merasa seperti ada yang mengelus-ngelus kepalanya sambil bersenandung lirih. Oke gitu kan. Siapa nih, kata si Ari. Siapa nih gitu. Sayup-sayup Ari buka lah matanya. Di situ dia tengok. Ternyata yang dari tadi mengusap-ngusap kepalanya siapa? Gendis, kan? Ira, kawan kosannya tadi. Si Ira mana? Entah kenapa ya Nadia ya. Waktu aku dielus kayak gitu sama si Ira, nyaman kali perlakuan aku. Nyaman kali perasaan aku. Lembut kali perlakuan Ira sama aku waktu itu ya, kayak gitu kan. Nah, waktu lagi mesam-mesam ini ternyata Ira tampaknya juga sedang mengatakan sesuatu sama si Ari. Tapi pada saat Ari ini mencoba memfokuskan pandangan matanya menatap si Ira, seketika si Ari ini terkejut ketika dia melihat Ira ternyata lagi tidur juga di depan sofanya, which is di sofa satunya nih, bukan Ira yang lagi mangku aku. Nah, itu tadi yang ngelus-ngelus kepalaku sama bersenandung tuh siapa, kata si Ari kan. Ira depan aku nih, katanya. Mungkin perasaan aku aja, mimpi aku mungkin ya, kata si Ari kan. Nah, Ari yang kebingungan ini pun mencobalah menepis pikiran buruknya. Lalu dia memilih untuk bangun dari tidur tadi kan, dan menghampiri Ira yang dekat sofa satu lagi nih. Pada saat itu Ari ini berniat untuk membangunkan si Ira, biar si Ira ini pindahlah, kok masuklah tidur di kamarnya, nggak baik pula kok tidur di sofa sini. Tapi ketika Ari baru saja mau membangunkan Ira
ini tiba-tiba masih dalam kondisi mata terpejam ya. Si Ira nih ngomong apa? Aku suka kamu Ari, tapi perempuan yang kamu suka itu dia kan? Katanya. Nah ucapan Ira yang sambil tutup mata ini bikin si Ari ngelongo. Maksudku apa nih? Dan gak lama kemudian Ira ini tiba-tiba bangun Wak. Dan ketika dia melihat ada Ari di depannya sontak kaget si Ira. Ngapain kau? Kata. Enggak, aku tadi mau bangunin kau biar udah pindah aku masuk dalam kamarmu. Jangan tidur di sini kata siapa, kata si Ari. Bangun si Ira Wak. Akhirnya dengan langkah sedikit gontai sambil masih terkantuk-kantuk gitu lah kan, Ira berjalan lah itu masuk ke kamarnya. Sementara si Ari masih berdiri itu dekat sofa kan sambil kebingungan dan memikirkan apa maksud ucapan Ira waktu tutup mata sebelum bangun kan. Dan tidak lama kemudian Ari tiba-tiba mendengar ada suara perempuan nangis. Lalu ketika dia menolehkan pandangannya ke sumber suara Wak, Ari melihat sosok gendis yang sudah lama nggak datang tuh. Datang lagi dia, tapi kali ini nggak dengan wujud leher panjang, dengan penampilan yang cantik lah gitu. Cuman di sisi lain gendis ini tampaknya agak berbeda. Dia macam pucat, macam lemes gitulah, dan dia terus menangis. Dan di tengah tangisannya yang Ari dengar apa? Dekati perempuan itu, dia baik untukmu. Kalau kamu sama dia, aku janji aku diam, kata gendis. Dan tidak lama setelah mengatakan hal itu, sosok gendis tuh hilang. Dan itulah terakhir kalinya aku lihat si gendis. Abis itu aku udah gak pernah lihat lagi, kata Mas Ari Wak. Dan meskipun udah gak pernah ketemu lagi, kalimat terakhir yang diucapkan gendis tuh masih terngiang-ngiang dalam benak si Ari. Ari bingung, kenapa gendis ini meminta aku mendekati Ira nih? Kenapa? Ada apa? Kayak gitu kan. Apa dia mungkin tahu sesuatu? Apa kayak gimana? Kayak gitu. Tapi entahlah, yang jelas beberapa waktu kemudian hubungan Ari sama Ira semakin dekat. Dan kalian tahu ini nih kabar baiknya, ini aja aku merinding loh. Setelah teror gendis, hantu berleher panjang ini menghantui kos mereka, setahun kemudian Ari sama Ira nikah. Dan sekarang mereka sudah dikaruniai seorang anak perempuan dan hidup bahagia Wak. Masya Allah. Jadi itu tadi Wak, pengalaman horor yang dialami sama Ari. Ini serius, itu horor sih. Inilah bikin aku sekilas jadi ingat KHW kita, KHW hantu Mak Comblang tuh, masih ingat kalian? Sama-sama menceritakan teror mistis yang ternyata malah membuat Wak kita ketemu sama jodohnya. Walaupun awalnya ketakutan mencekam, bikin jantung mau copot rasanya kan waktu nengok penampakan sosoknya nih. Alhamdulillahnya kisah ini happy ending Wak. Tapi jangan lupa juga pengalaman horor yang dialami sama Mas Ari ini juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan hal-hal sembarangan. Macam Ari sama kawan-kawannya nih menjelangkung tengah malam malah bawa efek buruk ke kawan-kawan yang lain kan. Dan selain itu tentunya jangan lupa untuk banyak berdoa. Semoga kemanapun kita pergi, penjagaan Allah selalu menemani kita semua. Kita doakan sama-sama semoga Ari, Ira, dan anak mereka sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bang Ari, makasih Mbak Ira cie. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk tidak dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.